Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogo Barnanto, Prodi Manajemen. Ingin presentasi mata kuliah Matematika Bisnis dalam materi barisan dan deret aritmatika. Mari kita masuk ke materinya. Pengertian barisan bilangan. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Contoh: 2, 4, 6, 8. Contoh kedua: 15, 12, 9, 6. Contoh ketiga: 2, 4, 16, 256. Menentukan rumus suku ke N barisan. Suku menentukan rumus ke N, kita harus mengetahui pola apa yang digunakan dalam sebuah barisan tersebut. Berikut adalah jenis pola yang digunakan dalam menyusun suatu barisan bilangan. 1. Pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah bilangan yang susunannya memiliki selisih tetap antar kedua suku yang berdekatan. Pada pola bilangan ini dibedakan atas tingkatan-tingkatan yang mengakibatkan perubahan pada rumus suku ke N suatu barisannya, sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut pada sebab tersendiri. Pola-pola yang mengikuti pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan ganjil, bilangan genap, pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga. Pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri adalah susunan bilangan yang membentuk pola dengan rasio selalu tetap antar kedua suku yang berdekatan. Contoh: U1, U2, U3 suku ke N. R sama dengan rasio sama dengan suku N dibagi suku N min 1. R geometri sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan DST. Contoh: tentukan suku ke-8 dari pola bilangan 2, 4, 8, 16. Jawab: diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Suku N sama dengan AR N min 1. U8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 2 dikali 128 sama dengan 256. Suku ke N sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Pola bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah susunan bilangan yang berawalan 0 dan 1, kemudian angka berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut-turut. Contoh bilangannya adalah 0, 1, 1, 2, 3,
3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Seperti ini aturan dan ilustrasinya. Suku ke N sama dengan N dikurang 1 ditambah N dikurang 2. Lebih lanjut, pola ini juga diadopsi ke pola lain dengan memegang aturan suku berikutnya adalah hasil perjumlahan dari dua suku sebelumnya. Sebagai contoh, 3, 3, 6, 9, 15. Sehingga rumusnya menjadi suku ke N sama dengan suku ke N dikurang 1 ditambah suku ke N dikurang 2. Pola bilangan Pascal. Berikut adalah aturan dan ilustrasi pada pola bilangan Pascal sehingga dalam menentukan suku ke N harus mengikuti aturan sebagai berikut. 1 tambah 1 2 tambah 1 3 3 1 1 4 6. 3 ditambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1 ditambah 4 5, 6 ditambah 4 10, 6 ditambah 4 10, 4 tambah 1 5, 1 ditambah 5 6, 5 ditambah 10 15, 10 ditambah 10 20, 10 ditambah 5 15, 5 ditambah 1 6, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 6 ditambah 15 sama dengan 21, 15 ditambah 20 35, 20 ditambah 15 35, 15 ditambah 6 21, 6 ditambah 1 7. Pola bilangan berpangkat. Pola bilangan berpangkat terdapat dua jenis. A. Pola bilangan dengan urutan yang dipangkatkan sebagai contoh 1, 4, 9, 16. Suku ke N sama dengan N pangkat 2. B. Pola bilangan dengan suku berikutnya merupakan hasil pangkat sebelumnya. Sebagai contoh 2, 4, 16, 256. Suku ke N sama dengan UN dikurang 1 dikali 2. Catatan. Tidak ada aturan baku dalam menyusun suatu barisan bilangan. Yang terpenting adalah dalam menentukan suku berikutnya menggunakan pola yang konstan. Sehingga banyak kasus lain kita temui dengan pola-pola yang tidak mengikuti salah satu pola di atas. Maka dalam menentukan rumus suku ke N, barisan dari pola tersebut harus mengidentifikasi pola apakah yang digunakan. Pengertian deret bilangan. Maaf ya teman-teman, tadi salah klik. Pengertian deret bilangan. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret, di mana suku-suku tersebut tetap membentuk suatu pola atau aturan tertentu. Contoh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik ditambah suku ke N. Contoh kedua, 2 ditambah 4 ditambah 8 titik ditambah suku ke N. Notasi sigma atau notasi penjumlahan. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang AK adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Contoh notasi sigma.
Hitunglah hasil dari sigma sama dengan 1 kali ditambah 3. Jawab. Sigma sama dengan 1 kali X ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya adalah sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 30. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Kalau tahu bahwa barisan aritmatika memiliki beda antara dua suku yang berdekatan adalah tetap dapat dalam penentuan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika bergantung pada banyaknya tingkat pada barisan tersebut. A. Barisan aritmatika tingkat 1. U1, U2, U3, titik-titik, suku ke N. U1 bertemu U2, U2 bertemu U3, hasilnya suku B, suku B. Suku N sama dengan A tambah N min 1 dibagi 1 faktorial kali B. Suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan suku ke N A, suku pertama, B, suku beda, N, banyaknya suku. Barisan aritmatika tingkat 2, U1, U2, U3, U4, titik-titik, suku ke N. B1, B2, B3, titik-titik, Bn. U1 bertemu U2, hasilnya B1. U2 bertemu U3, hasilnya B2. U3 bertemu U4, hasilnya B3. B. B1 bertemu B2, hasilnya C. B2 ketemu B3, hasilnya C. Suku ke N sama dengan A ditambah N min 1 dibagi 1 faktorial dikali B ditambah N min 1 dikali N min 2 dibagi 2 faktorial dikali C. Suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B ditambah N min 1 dikali N min 2 dibagi 2 faktorial dikali C. Dengan UN suku ke N A suku pertama, B suku pertama tingkat 1, C beda, N banyaknya suku. Dari kedua pemisalan di atas didapat rumus suku ke N barisan aritmatika disajikan dalam tabel berikut. Suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Tingkat 2, suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ditambah N min 1 dikali N min 2 dibagi 2 faktorial dikali C. Tingkat 3, suku ke N ditambah A ditambah N dikurang 1 dikali B ditambah N min 1 dikali N min 2 dibagi 2 faktorial dikali C ditambah N min 1 dikali N min 2 dikali N min 3 sama dengan 3 faktorial dikali D. 1. Suku ke 32 dari barisan aritmatika 7, 9, 11, 13, 15. Penyesuaian. Diketahui barisan tersebut merupakan barisan aritmatika tingkat 1. A sama dengan 7, B sama dengan 2,
ditanya suku ke-32 sama dengan U32. Jawab. Suku ke N, A ditambah N dikurang 1 dikali B. U32 itu dari suku ke-32. A-nya itu 7 ditambah 32 suku ke-32 dikurang 1, B-nya itu 2 dikali 2 sama dengan 7 ditambah 62 sama dengan 59. Pola-pola yang mengikuti pola bilangan berdasarkan pola di atas, maka pola aritmatika adalah pola bilangan ganjil. Bilangan tersebut membentuk suatu bilangan genap. Pola bilangan persegi, barisan aritmatika tingkat 2, persegi panjang, segitiga. Contoh, tentukan pola ke-25 dari pola bilangan segitiga di bawah. Penyelesaian. Jawab. Suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B ditambah N min 1 dikali N min 2 dibagi 2 faktorial dikali C. U25 sama dengan 1 ditambah 25 dikurang 1 dikali 2 ditambah 25 dikurang 1 dikali 25 dikurang 2 dibagi 2 dikali 1 kali 1. U25 sama dengan 1 ditambah 48 ditambah 552 sama dengan 601. Pola 1, pola 3, pola 6, pola 10. Ini bulat-bulat ini yang dinamakan pola. Penyelesaiannya. Pola 1 bertemu pola 3, pola 3 bertemu pola 6, pola 6 bertemu pola 10. Ini hasilnya 3 banding 1, 2, 3 banding 6 adalah 3, 6 banding 10, 4, 2 banding 3, 1, 3 banding 4, 1. Maka disinilah dia ketemu. Suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika dirumuskan UT sama dengan 1 dibagi 2 dikali A ditambah suku ke N. UT sama dengan suku tengah, N urutan suku, A suku pertama, UN suku ke N. Deret aritmatika. Deret aritmatika dirumuskan sebagai berikut. Sn jumlah sampai ke N pertama sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah suku ke N. Sn sama dengan jumlah sampai ke N pertama, N urutan suku. A suku pertama, UN suku ke N. Contoh, suatu deret aritmatika adalah sebagai berikut. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 tambah titik. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Jawab. Deret aritmatika di atas adalah tingkat 1 karena beda konstan pada tingkat 1. Maka jumlah sampai ke N pertama sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah suku ke N. Jumlah sampai ke N pertama sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah A ditambah N dikurang 1 dikali B. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 1 ditambah dikali 1 ditambah 10 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 5 dikali 29 sama dengan 145. Terima kasih atas presentasinya. Saya Yogo Baranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.